Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Kronologi kasus Nikita Mirzani versus Dito Mahendra, Instagram Story berujung bui. Jakarta, Kompas.com, Kejaksaan Negeri Kejari Serang menahan tersangka Nikita Mirzani atas kasus dugaan pencemaran nama baik Dito Mahendra pada Senin tanggal 25 Oktober tahun 2022. Penahanan terhadap Nikita Mirzani setelah penyidik Polresta Serang Kota melakukan tahap 2, yakni menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejari Serang. Lalu, bagaimana kasus ini berawal semuanya, hingga akhirnya pemilik nama lahir Nikita Mirzani Mawardi itu ditahan? Instagram Story. Pada Mei tahun 2022, Nikita Mirzani melalui unggahan Instagram Story-nya, mengunggah 2 gambar atau foto yang diduga Dito Mahendra. Gambar atau foto tersebut diambil Nikita Mirzani dari mesin pencarian Google dan situs berita daring. Setelahnya, Nikita Mirzani menyunting dengan menambahkan kata-kata yang diduga mengandung unsur penghinaan, dan atau pencemaran nama baik Dito Mahendra. Dito lapor polisi. Rupanya unggahan Instagram Story tersebut diketahui oleh Hairul Yusi, yang merupakan karyawan Dito Mahendra. Hairul kemudian memberitahu Dito. Karena merasa keberatan atas unggahan tersebut, Dito Mahendra akhirnya memutuskan untuk melaporkan Nikita Mirzani ke Polresta Serang Kota, pada tanggal 16 Mei tahun 2022. Laporan yang teregistrasi dengan nomor LPB 263, angka Romawi 5/2022, SPKT, C, Polresta Serang Kota, Polda Banten itu terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Nikita Mirzani disangkakan dengan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3, atau pasal 36 junto pasal 51 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan atau pensitaan atau fitnah dengan tulisan sebagaimana pasal 311 KUHP. Jemput paksa. Pada Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022, Nikita Mirzani membuat heboh jagat maya media sosial, karena unggahan Instagram Story-nya yang memperlihatkan sejumlah polisi datang di depan rumahnya. Pasalnya, penyidik dari Satreskrim Polresta Serang Kota itu, diketahui sudah tiba di rumah Nikita Mirzani yang berlokasi di Pesanggerahan, Jakarta Selatan sedari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Rupanya, kehadiran kepolisian untuk melakukan upaya jemput paksa terhadap Nikita Mirzani yang mangkir dari pemeriksaan. Namun, usaha penyidik Polresta Serang Kota untuk menjemput paksa Nikita Mirzani ke rumahnya sia-sia, karena artis tersebut enggan untuk keluar dan menemui polisi. Setelah gagal melakukan berbagai upaya persuasif untuk membujuk Nikita keluar, petugas pun memutuskan untuk meninggalkan kediaman artis tersebut sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, pada sore harinya, Nikita Mirzani menyambangi Polresta Serang Kota. Tersangka. Kejari Serang menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terhadap Nikita Mirzani atas kasus dugaan pencemaran nama baik Dito Mahendra pada Senin tanggal 13 Juni tahun 2022. Bersamaan dengan SPDP tersebut, Kejari Serang Kota juga menerima surat penetapan tersangka Nikita Mirzani dari Polresta Serang Kota.
Sudah kita terima, SPDP, tegas kasih intel Kejari Serang Kota Reskinil Jusar, kepada Kompas.com Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022. Kalau dalam SPDP itu, tidak dicantumkan tersangka, tapi sebagai terlapor. Tetapi, setelah itu kami dikirimkan surat penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan, Polresta Serang Kota, ucap Reskinil. Mangkir 2 kali. Penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota mengirimkan surat panggilan terhadap Nikita Mirzani, sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Namun, setelah 2 kali pemanggilan Nikita Mirzani tidak hadir atau mangkir dari panggilan penyidik, surat pemanggilan tersebut dilayangkan sebanyak 2 kali yakni, pertama pada Jumat tanggal 24 Juni tahun 2022, dan Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022. Restoratif Justice gagal. Penyidik berupaya mengedepankan asas restoratif justice terhadap perkara tersebut. Namun upaya damai itu tidak membuahkan hasil, karena ketidakhadiran artis yang kerap dipanggilnya itu. Ditangkap. Nikita Mirzani ditangkap penyidik dari Polresta Serang Kota, Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022 sore. Kabar penangkapan Nikita Mirzani, awalnya terungkap lewat sebuah video yang diunggah pengacara Ramdan Alamsyah di akun Instagramnya. Penangguhan penahanan. Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, mengajukan penangguhan penahanan, karena kliennya harus meninggalkan 3 orang anak di rumah tanpa pendampingan. Pihak penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota mengabulkan penangguhan penahanan itu, sehingga Nikita diperbolehkan pulang dengan status wajib lapor Senin dan Kamis. Ditahan. Nikita Mirzani berteriak dan menangis saat hendak ditahan dan dibawa ke rumah tahanan kelas 2B Serang, Banten, Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022. Awalnya, penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota menyerahkan tersangka kasus pencemaran nama baik itu ke Kejari Serang. Nikita tiba di kantor Kejari Serang di Jalan Raya Serang Pandeglang, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, bersama tim kuasa hukumnya Fahmi Bahmid dan Ferdinand Hutahayan. Namun, saat hendak ditahan, Nikita berteriak dan menangis. Alasan objektif melakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani, karena ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara. Sementara, alasan subjektif, sesuai pasal 21 ayat 1 KUHP menyebutkan, bahwa tersangka agar tidak mengulangi perbuatannya, tersangka tidak melarikan diri, dan tidak menghilangkan barang bukti. Usai Nikita ditahan, jaksa penuntut umum akan mempersiapkan surat dakwaan dengan waktu 20 hari, untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Serang.